Tuhan, mari hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, 1 Samuel pasal 17. Kita baca di ayat 25 mulai. Ada beberapa ayat yang kita baca, tapi mari kita mau baca dulu ayat 25. Nah, lihat ayat 25, firman Tuhan berkata begini. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Jadi orang Israel itu berkata kepada Daud yang baru saja tiba di medan peperangan. Dia berkata, sudahkah engkau lihat Goliat? Selanjutnya, sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Perhatikan kalimat selanjutnya ini. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Jadi orang-orang memberitahu Daud, orang yang bisa mengalahkan Goliat itu pertama akan dapat kekayaan yang besar. Yang kedua akan dijadikan menantu raja. Dan yang ketiga keluarganya dibebaskan dari pajak. Tapi perhatikan, setelah Daud menerima informasi itu, apa yang dia lakukan? Ternyata lihat ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Jadi dia nanya lagi kepada beberapa orang-orang ya yang ada di dekatnya. Meskipun dia sudah diberitahu, tapi dia nggak puas. Dia tanya lagi kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Nah, apa pertanyaannya? Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Jadi dia nanya kembali, padahal dia udah tahu jawabannya dari orang yang pertama menceritakan kepada dia. Lalu ayat 27, perhatikan ini. Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan Goliat. Jadi jawabannya sama. Akan diberi kekayaan yang besar, dia akan jadi menantu raja, dan akan dibebaskan dari pajak. Ya, apakah selesai? Daud tidak bertanya lagi setelah dapat informasi dari dua orang yang berbeda. Tapi ternyata kalau saudara baca di ayat 30, Daud kembali bertanya. Ya, lihat ayat 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain, dan perhatikan ini, menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawaban kepadanya seperti tadi. Daud bolak-balik nanya yang sama, apa yang akan didapatkan kalau ada orang yang bisa mengalahkan Goliat. Lalu orang memberi jawaban yang sama, bolak-balik dibilangi. Kenapa sampai Daud tanya bolak-balik? Sebenarnya Daud hanya pengen memastikan ya bahwa apa yang dia dengar pertama bukanlah berita bohong, atau zaman sekarang kita kenal dengan hoax ya. Makanya dia nanya, dia cari kebenarannya, dia tanya ke beberapa orang, benar nggak ini bahwa raja akan berikan kekayaan besar, jadi menantu raja dan dibebaskan dari pajak kalau saya bisa kalahkan Goliat? Ternyata orang-orang menjawab hal yang sama. Nah, ini yang saya mau bahas. Kenapa ini menjadi penting? Karena begini ya. Kalau saudara lihat ada perbedaan yang besar antara Daud dengan orang Israel pada umumnya. Kalau saudara tahu, orang-orang Israel pada umumnya ketakutan menghadapi Goliat. Tidak ada satu orang pun yang berani menghadapi Goliat. Hanya Daud yang berani menghadapi Goliat. Kemudian dia berhasil mengalahkan Goliat. Nah, pertanyaannya, kenapa Daud berani, yang lain takut? Sebenarnya jawabannya adalah dari apa yang baru kita baca tadi. Bahwa sebenarnya orang Israel itu fokus kepada besarnya Goliat, ya. Besarnya Goliat, tapi Daud fokus kepada besarnya upah yang akan dia terima. Makanya terjadi perbedaan. Kalau Anda hanya fokus seperti orang Israel tentang besarnya masalahmu, makanya tidak heran Anda juga akan jadi sama seperti orang Israel. Anda akan ketakutan. Tapi kalau Anda jadi seperti Daud, dia tidak fokus kepada besarnya Goliat, dia fokus kepada besarnya upah. Maka Daud kemudian mendapat kekuatan untuk menghadapi Goliat, karena dia tahu ada upah yang besar bagi mereka yang berhasil mengalahkan Goliat. Saya mau beritahu, hari-hari ini begitu banyak orang fokus tentang masalah.
Banyak orang fokus tentang COVID, banyak orang fokus tentang persoalan pekerjaan, banyak orang fokus tentang besarnya masalah. Tapi seringkali yang kita lupa untuk melihat bahwa ada upah di balik semua tantangan persoalan yang kita hadapi hari ini. Kalau seandainya Anda fokus kepada upah seperti Daud, maka Anda akan bergairah, Anda akan bersemangat menghadapi kehidupan ini. Anda akan bergairah menghadapi tantangan hidupmu. Anda bukannya menjadi putus asa, tapi Anda menjadi semangat karena Anda fokus kepada upah, bukan kepada besarnya masalahmu. Saudara lihat Daud ya. Daud tidak pernah nanya, bro, saya mau tanya, tingginya Goliat berapa sih? Daud gak pernah nanya. Dia nggak pernah nanya pengalaman Goliat itu kayak apa sih perang? Kok banyak orang takut sama dia? Kenapa sih? Apa kelebihan? Apa kedahsyatan Goliat yang membuat kita menjadi takut? Dia nggak nanya. Tapi yang sampai 3 kali dia tanya adalah apa upahnya? Apa upahnya? Apa rewardnya? Berapa besar yang aku dapat kalau aku bisa mengalahkan Goliat? Saya berdoa hari ini Anda tidak fokus tentang berapa besar masalahmu, tapi Anda fokus dan engkau berkata bahwa Tuhan memberi upah kepada kita. Saya bisa dengar kata amin. Nah, mungkin Anda di rumah berkata begini, Pak, kita tidak boleh jadi orang Kristen fokus kepada upah. Kita harus benar-benar tulus kepada Tuhan. Nah, kalau Anda berkata demikian, coba lihat dulu sama-sama dalam Injil Matius pasal 19 ayat 27. Nah, ini mungkin menjadi jawaban dari apa yang Anda katakan. Nah, lihat Matius 19 ayat 27, firman Tuhan berkata begini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi Petrus bilang sama Yesus, kami ini udah ninggalin segala sesuatu ikut Tuhan. Ya, apa yang akan kami peroleh? Mungkin Anda di rumah berpikir Yesus akan menjawab, gak boleh gitu. Melayani harus tulus. Ya, gak boleh mikir-mikir apa yang kau dapat. Ya, mungkin Anda berkata demikian. Tapi kalau saudara baca Alkitab, Tuhan Yesus tidak menjawab seperti apa yang kita pikirkan. Karena ayat 28, lihat apa jawaban Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, kata Tuhan, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan lihat 29, dan setiap orang yang karena namaku, nama Tuhan, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, perhatikan kalimat selanjutnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal, sorga. Ya, dalam Injil Lukas dikatakan akan menerima kembali, pada masa ini juga akan menerima kembali. Jadi upahnya bukan hanya di sorga nanti, tapi Tuhan menegaskan upahnya juga sekarang. Jadi kalau saya lihat, Yesus menjawab pertanyaan Petrus dan memberitahu ada upah yang besar ketika engkau mengikut Tuhan. Nah, kenapa Petrus atau kenapa Tuhan Yesus harus menjawab seperti itu? Karena sebenarnya Yesus tahu begini, harus dia beritahu supaya ini memberikan semangat kepada Petrus. Harus diberitahu bahwa segala jerih lelahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Makanya Yesus menjawab pertanyaan Petrus dan memberitahu betapa besar upah yang akan dia terima. Saya mau beritahu kepada saudara, hari ini jangan fokus kepada besarnya masalahmu. Jangan fokus kepada besarnya atau parahnya penyakitmu, tapi fokus bahwa apa yang engkau sudah lakukan, apa yang kau hadapi hari ini. Setiap persoalan yang kau hadapi, semakin besar persoalan yang kau hadapi, maka engkau juga akan terima upah yang besar di dalam Tuhan. Karena itu hari ini saya mau tunjukkan beberapa contoh dalam Alkitab supaya kita bisa mengerti bahwa sebenarnya Anda itu tidak boleh fokus kepada masalahmu. Tidak boleh fokus kepada apa yang sedang kau hadapi, tapi fokuslah
kepada upah yang Tuhan akan berikan kepadamu. Makanya kalau saudara lihat kembali, lihat sebagai contoh aja 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Lihat. Ini Paulus berkata begini, 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, perhatikan Paulus bilang penderitaan ringan yang sekarang ini. Nanti saya akan tunjukkan penderitaan ringan seperti apa yang Paulus katakan ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus berkata, apa yang saya hadapi hari ini itu ringan. Kenapa dia berkata ringan? Karena dia melihat kemuliaan Tuhan atau upah yang akan Tuhan berikan kepadanya. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada bertanya, apa sih yang Paulus hadapi sehingga dia berkata ringan? Ya, kalau saudara lihat dalam pasal yang sama, pasal 4, lihat ayat 8 dan 9, lihat. Apa sih yang Paulus hadapi? Lihat, firman Tuhan berkata begini, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun kami tidak binasa. Apa yang ringan yang Paulus bilang? Alkitab berkata dia ditindas, ya. Bahkan dia menghadapi aniaya, bahkan dia dihempas. Tapi Alkitab berkata semua apapun yang Paulus hadapi, bahkan kalau saudara pernah ingat, Paulus juga pernah menghadapi karam kapal, ya, di tengah badai digigit ular, ya. Tapi dia berkata semua yang aku hadapi, persoalan yang aku hadapi itu adalah penderitaan ringan. Kenapa dia bilang ringan? Karena dia fokus kepada upah yang Tuhan mau berikan dalam hidupnya. Jadi apapun yang engkau hadapi hari ini, kalau engkau fokus kepada upah yang Tuhan berikan, maka sebenarnya semuanya akan terasa enteng. Kenapa? Karena upah yang Tuhan berikan jauh melampaui dari apapun yang sebenarnya kita hadapi hari ini. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda berkata, Pak, percuma saya sering mengalah, Pak. Saya mengalah lama-lama diinjak orang, Pak. Saya mau beritahu, kalau Anda mengalah, percayalah ada upah untuk engkau ketika engkau mengalah. Katakan amin. Pak, saya ini hari ini, Pak, saya sedang hadapi masalah, Pak. Aduh, masalah ini bukan gara-gara apa, Pak, ya, gara-gara banyak hal yang saya hadapi. Saya mau beritahu, Anda harus fokus hari ini kepada upah yang Tuhan berikan kepadamu. Karena ketika engkau fokus kepada upah dan engkau tidak fokus kepada masalah, engkau akan bergairah dalam hidupmu. Makanya saya mau tunjukin lagi. Lihat. Kalau saudara baca dalam Ibrani 11 ayat 26, ya. Tuhan berkata begini, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya, perhatikan kalimat ini, ia arahkan kepada upah. Jadi semua hal yang dihadapi oleh Musa, Alkitab berkata dia hanya fokus kepada upah. Saya bisa dengar kata amin. Kalau engkau berkata, Pak, saya capek untuk jadi orang sabar, percayalah orang sabar ada upahnya. Bisa bilang amin. Kalau Anda berkata, Pak, saya capek jadi istri yang baik, suami saya loh kayak gini, saya capek, Pak. Saya mau beritahu, percayalah istri yang baik ada upahnya. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah ibu-ibu. Kalau Anda berkata, Pak, saya capek jadi suami, Pak, saya suami yang baik, istri saya bukan istri yang baik. Saya mau beritahu, suami yang baik akan dapat upah. Kalau Anda berkata, Pak, saya ini jadi karyawan yang baik, saya capek, Pak. Jadi karyawan yang baik, bos saya malah ngelunjak, Pak. Percayalah kalau engkau jadi karyawan yang baik, saya mau beritahu, ada upah. Jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus kepada besarnya masalahmu, fokuslah kepada apa yang Tuhan bisa siapkan dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang lihat bagian berikutnya. Saya mau kasih ayat yang terakhir, ya. Lihat firman Tuhan berkata begini dalam Ibrani yang ke-10 ayat 35, ya. Ini firman Tuhan berkata begini.
Ibrani 10 ayat 35 mulai begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Baca sama-sama yang di rumah. Karena besar upah yang menantinya. Saya bisa dengar kata amin. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Yang melayani tetap tekun melayani. Saya bisa dengar kata amin. Yang beribadah tetap tekun beribadah. Semua hal yang kau lakukan, yang bekerja tetap tekun bekerja, ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ayat 26. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikannya. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ya, jangan fokus kepada apa yang kau hadapi. Hari ini fokus, ada upah bagi setiap apa yang engkau lakukan. Amin. Ada upah bagi Daud yang berani mengalahkan Goliat. Ada upah bagi Anda yang berani tekun. Tekun melayani, tekun beribadah, tekun bekerja, tekun lakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Alkitab berkata ada upah bagi usahamu, ada upah bagi ketekunanmu. Puji Tuhan, saya tidak akan berpanjang firman Tuhan. Hari ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya setiap jerih kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Dalam anugerahnya yang besar, kita terima kemuliaan Tuhan yang luar biasa.